Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istifarani dengan NIM 12120721072. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai materi saya, yaitu politik pemilu di Indonesia. Yang pertama, pengertian politik. Politik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan keputusan dalam kelompok atau organisasi, seringkali melibatkan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Politik juga mencakup berbagai aspek seperti kekuasaan, konflik, kebijakan, dan pemerintahan. Menurut Aristoteles, bahwa arti dari politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Politik adalah perebutan kuasa, tahta, dan harta. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selanjutnya, politik pemilu di Indonesia. Yang pertama, sebelum masa Orde Baru. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955. Penyelenggaraan pemilu baru terselenggara hampir 10 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Banyak kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Penyebab yang tidak kalah pentingnya adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran atau sirkulasi kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Pemilu pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan konstituante. Pada pemilu pertama, pemungutan suara dilaksanakan 2 kali, yaitu tahap 1 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 1955 dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955, yaitu untuk memilih anggota konstituante. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional dengan memperkenalkan asas jujur dan kebersamaan, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pada pemilu tahap 1 diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk tahap 2 diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Yang kedua, masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Dikeluarkannya Undang-Undang Pemilihan Umum pada tahun 1969 merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut, di antaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang terdengar baru di telinga bangsa Indonesia. Sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerja sama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Pelaksanaan pemilihan umum kedua yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli tahun 1971. Pemilu diikuti oleh 10 partai politik antara lain PNI, NU,
Parmusi, Murba, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, PSII, Parti, Golkar. Sistem pemilu tahun 1971 menganut sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan sistem stelsel daftar. Artinya, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Asas yang dianut pada pemilu kedua ini adalah asas Luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selanjutnya, pemilihan umum ketiga diselenggarakan pada tanggal 2 Mei tahun 1977. Sama halnya dengan pemilu 1971, pada pemilu 1977 juga menggunakan sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan stelsel daftar. Pemilu 1977 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selanjutnya pemilihan umum keempat yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei tahun 1982. Sistem pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam pemilu 1971 dan pemilu 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Pemilu 1982 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selanjutnya pemilihan umum kelima yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987. Sistem pemilu yang dipergunakan sama dengan sistem yang digunakan dalam pemilu 1982, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan stelsel daftar. Adapun asas yang dianut dalam pemilu kelima ini adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selanjutnya, pemilihan umum ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni tahun 1992. Sistem pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam pemilu 1987, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan stelsel daftar dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selanjutnya, pemilihan umum ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Peserta pemilu adalah partai politik yang sama dengan sebelumnya, yaitu 3 partai politik besar yakni Partai Persatuan Pembangunan (P3), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Golongan Karya (Golkar), menganut sistem perwakilan berimbang proporsional dengan stelsel daftar. Pemilu 1997 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selanjutnya setelah masa Orde Baru, yakni pada pemilihan umum ke-8. Nah, pemilihan umum ke-8 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah masa Orde Baru. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik dari 180 partai politik yang terdata hingga akhir bulan Maret 1999. Pemilu 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk oleh Presiden beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Selanjutnya penyelenggaraan pemilu ke-9 tahun 2004, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah, yaitu 5 April 2004 pada tahap 1 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, kemudian tanggal 5 Juli tahun 2004 tahap kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, pemilihan umum ke-10 tanggal 9 April tahun 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Selanjutnya, pemilihan umum ke-11 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April tahun 2014. Pelaksanaan pemilu terlebih dahulu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, pada waktu yang berbeda dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, pemilihan umum ke-12
akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Untuk pertama kalinya di Indonesia akan dilaksanakan pemilu serentak, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia.